materi sebelumnya kita udah bahas tentang apa? Kelas dari IP address ya. Sekarang kita akan bahas tentang gateway. Apa itu gateway? Gateway itu adalah perangkat yang memberi arah traffic dari jaringan lokal ke jaringan lainnya, baik itu remote network atau internet. Jadi gateway itu kerjanya apa? Ngasih traffic, berarti dia seperti polisi lalu lintas lah gitu ya. Ini harus ke kiri, ini harus ke kanan gitu. Terus kalau lihat platnya misalkan, oh ini dari luar kota, dia mau ke global, misalkan ke luar negeri gitu. Berarti dia nanti dianterin tuh ke luar negeri. Gitu ya. Contohnya, sebagai kurir untuk mengantarkan paket data ke tujuan. Ya, bedanya paket data dengan baju, ya kalau baju fisik, paket data itu digital. Cara nganterinnya, konsep cara nganterinnya sama dengan nganterin baju seperti kurir-kurir paket biasa ya, yang suka kita beli di marketplace. Misal perusahaan punya 2 cabang, kota A dan kota B. Ini contohnya, ini ada yang jaringan lokal, gateway itu fungsinya berarti untuk ke remote networks. Remote network ini artinya komputer yang ada di tempat lain, di daerah lain ya, komputer yang ada di daerah lain yang juga tersambung ke jaringan yang sama gitu. Jaringan yang sama tuh berarti satu jaringan ini, berarti dia pasti IP-nya tetap 192, 168, terus 10 titik berapa gitu ya. Seperti itu. Bisa dipahami kali. Kalau misalkan masih bingung, dipahami lagi. Iyalah kan, ini contohnya misalkan. Ini di remote network dia punya data penjualan contohnya. Remote network punya data penjualan. PC1 pengen ngambil data penjualan dari remote networks. Dia mau olah datanya untuk ngelaporin ke atasannya. Gimana caranya? Dia bilang ke PC1, "Oi, gua pengen ngambil data nih," gitu. Nah, terus dia bawa nih paket data pemberitahuan notifikasi tadi. "Gua pengen ngambil data." Nah, dia ngomong kayak gitu kan. Kata-kata itu dibawa nih sama router. Set sini. Lu mau kemana? Nah, gitu paket datanya. Gua mau ke remote network nih. Kemana ya? Lurus. Jangan ke kanan. Kalau ke kanan lu ke PC2. Kan lu pengennya ngambil remote network. Jangan ke sini, jangan. Lu lurus aja. Lurus. Dikasih tuh lurus. Set. Sini IP-nya. Nah, ini kan IP-nya 10.1 nih. Ya. Terus dia dikasih tahu nih sama R1, sama router satu ini. Ini paket data mau kemana ya? Oh, mau ke remote network. Dilihat dari ininya ya, dilihat dari isi paket datanya. Ya udah kan dianterin tuh ke remote network. Remote network, ini ada paket data buat lo. Dia minta data penjualan gitu. Boleh nggak dia akses ke remote network ke lo gitu. Terus kata remote networknya, itu komputer beneran jaringan kita, beneran terhubung ke jaringan kita atau enggak? Beneran kok, beneran. Beneran gua terhubung ke jaringan lo gitu. Oh oke deh, kalau lo sama satu jaringan sama gua, kata remote networknya, kalau emang satu jaringan sama gua, nih gua kasih aksesnya. Sehingga si PC1 ini bisa akses data yang ada di remote network tadi. Atau remote network mau ngambil data ke PC1 misalkan gitu ya. Kan remote network ini juga sebenarnya kan dia jaringan lain itu artinya ya komputer-komputer juga gitu, cuman di tempat lain gitu ya. Tapi yang tersambung ke dalam satu jaringan tersebut. Itu cara kerjanya ya. Kalau lokal. Kalau yang internet nih, kan kalau kemarin kita udah bahas tuh ya, kalau misalkan kita mau cek IP address kan ketik IP config di CMD command prompt. Kita kan udah lihat tuh IP address punya gue kan 1.5 misal. Terus kita juga sudah lihat gateway-nya ada 1.1. Nah, si gateway ini dia fungsinya, misalkan ya, ini komputer gua pengen Facebookan atau YouTubean lah. Gua pengen YouTubean gitu. Dia ngetik di sini youtube.com ya di komputer ini. Terus dia paket data youtube.com tadi dikirimlah set ke sini. Lu mau kemana gitu? Gua mau akses youtube.com nih paket datanya. Mau ke youtube.com, lewat mana ya? Lewat sini. Jangan, itu mah komputer orang. Itu mah komputer adek lu. youtube.com mah bukan lewat sini. youtube.com lewat sana gitu. Akhirnya si router ngasih tahu,
youtube.com ke sini. Nah, berhubung routernya itu dia memiliki NAT ya, di IP private udah kita bahas ya, yaitu yang bisa mengubah IP private menjadi IP public, sehingga dia bisa menjadi jembatan antara jaringan lokal yang kita punya tadi, kan jaringan lokal nih ya harusnya, kemudian berhubung dia ada fitur NAT-nya, dia bisa koneksi ke jaringan luar atau global, yaitu internet. Jadi diubahlah IP address-nya yaitu 92.168.1 yang gateway-nya ini diubah menjadi IP public. IP public yang dikasih dari ISP. Sehingga tadi youtube.com tadi dikirimlah set dari sini langsung digas ke youtube.com-nya. Hey YouTube, ini contohnya YouTube ya. Ini sebenarnya kan Google kan. Ini kan DNS-nya Google. YouTube, lu dipanggil tuh sama komputer di jaringan gua gitu. Oh, ya udah, dia ada paketnya enggak? Ini ceritanya ada ISP-nya di sini. Dia belum bayar, dikasih aja internet sehat gitu ya. Dikasih internet sehat. Ya, karena belum bayar. Kalau misalkan dia udah bayar, dikasih tuh akses, munculin, ya udah gua munculin ya youtube.com-nya, gua kasih nih halaman homepage atau halaman utama dari youtube.com. Dibalikin lah halaman utama, dibawa paketnya set ke sini, terus ke router lagi dikasih lah ke sini. Nggak mungkin dikasih ke sini kan, dia yang mesen, kenapa munculnya ke sini. Dia ke sini, ini kan masih loading tadi kan, muter-muter gitu. Dikasihlah homepage-nya ke sini atau halaman utamanya set. Nah, kemudian kalau udah dapat tuh si paket data halaman utama youtube.com-nya, langsung muncul nanti halaman youtube.com di komputer ini. Gitu cara kerjanya ya, gateway itu ya. Jadi sebagai gerbang ya, dia sebagai gerbang yang mewakili suatu host yang memiliki host ya. Host itu artinya komputer-komputer atau perangkat lain di dalam suatu jaringan untuk menjembataninya ke komputer lain atau remote network atau ke internet, itu bisa ya. Ibaratnya dia sebagai kurir lah gitu. Kayak parcel kalau misalkan dikirim ke Papua dari Jawa itu kan, masa dia pakai bis, kan nggak mungkin, pasti dia pakai titik-titik parcel yang pakai pesawat itu. Ya gitu ya. Kan itu langsung berubah jadi paket data. Jadi transportasinya langsung berubah. Sama juga dengan ini, kalau misalkan anggap aja ini bisnya udah nggak cukup, nggak cocok untuk masuk ke publik atau internet, dia ganti kendaraan. Sehingga kendaraan yang ini bisa dikenali atau menjadi jembatan masuk ke area yang lebih luas, yaitu internet. Gitu ya cara memahami gateway. Itu aja, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.